Satu highlight penekanan yang penting sekali harus kita mengerti dalam kepemimpinan, dalam leadership adalah excellent. Oke. Kita harus jadi excellent. Sebagai seorang pemimpin, jangan cuma sekedar memimpin, jangan cuma sekedar mengerjakan yang harusnya Anda kerjakan, tapi lebih dari itu, we have to excel in our own field. Ya, strive to be number one. Berjuang untuk jadi number one, berjuang untuk jadi yang paling excellent. Karena yang namanya pemimpin, ya, itu ada di garis terdepan, yang lainnya ngikutin. Oke, artinya jadi teladan. Nah, kita hanya bisa jadi teladan kalau kita itu excellent di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam bagian apapun, saudaraku ya. Contoh, seorang leading singer, ya, seorang penyanyi yang leading, ya, penyanyi yang top, dia itu pasti excellent di dalam skills-nya, di dalam performanya, di dalam gesture-nya, di dalam ininya, itunya, dan lain sebagainya. Karena excellent-nya yang luar biasa itu. Maka singers yang lain, penyanyi yang lain, itu akan pakai dia jadi parameter, jadi benchmark. Akan belajar dari dia, ngikuti dia. Mungkin singer itu bahkan nggak kenal. Tetapi sekalipun nggak kenal, seolah-olah dia tetap bisa leading yang lainnya. Leading singer-singer yang lainnya walaupun tidak kenal. Jadi kadang-kadang leadership itu bukan tentang struktur. Tapi leadership itu tentang kita menjadi excellent di dalam bidang kita. Jadi the best di bidang kita. Kita meng-create gold standardnya di bidang kita. Others can only follow. Yang lainnya ngikutin. Ya, yang lainnya mempelajari, yang lainnya mendengarkan. Kenapa? Karena kita jadi yang excellent. Artinya, di dalam tim yang saudara pimpin, ya, saudara hanya bisa memimpin tim saudara dengan lebih mudah kalau saudara bertumbuh di dalam level standard of excellence dari apa yang engkau lakukan. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus bisa excellent di dalam problem solving, excellent di dalam komunikasi, di dalam bagi visi, excellent di dalam koordinasi, ya, excellent di dalam inovasi, excellent di dalam ngelihat peluang, dalam konsep, dalam kreativitas, ini, itu, dan lain sebagainya. Sementara Anda excellent sebagai seorang pemimpin, Anda sudah leading itu. Bahkan seringkali leader-leader yang excellent, CEO top dunia yang excellent, mereka nggak perlu ada di dalam organisasi kita, tapi kita sudah belajar dari mereka, dan kita sudah berusaha mengikuti, melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena excellent. Nah, ini penting sekali. Itu sebabnya, ya, kalau seumpama standar excellent itu dikasih skala 0 sampai 10, standar excellent kita di level 4, biasanya yang mau follow kita, ngikutin kita, ya mereka yang di 1, di level 2, atau di level 3, yang di bawah kita. Ya. Nah, artinya kalau kita mau bertumbuh, jadi seorang pemimpin, membuat impact yang lebih besar, ya, maka standard of excellence kita harus diangkat, harus dinaikkan. Dari 4 naik jadi 5, 6, 7, 8. Katakanlah dari 4 kita naik standard of excellence kita di level 8. Nanti Anda akan melihat orang-orang yang bersedia untuk mengikuti saudara akan naik level juga. Maka mereka yang standar excellence-nya 4 akan mulai ngikutin saudara. 5 akan mulai ngikutin. Standar excellence 6, 7 akan mulai mengikuti saudara. Kenapa? Karena mereka mengakui yang ini ada yang spesial, ini ada kelebihan, ini hebat ini. Ini luar biasa. Ada pengakuan yang seperti itu yang membuat orang lain mengikuti saudara. Kenapa? Karena standard of excellence. Itu sebabnya jangan kita punya attitude yang sudah nyaman dan berpuas diri gini aja. Kalau kita ngomongnya sudah nggak usah jadi excellent kayak gimana gini aja. Artinya kita berhenti
bertumbuh. Kita membatasi impact yang harusnya Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kita. Ya, karena kita membatasi diri sendiri. Oke. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin tantang saudara untuk naik level di dalam standard of excellence dengan cara bayar harga. Oke. We become leader by paying the price. Karena itu untuk jadi excellent butuh bayar harga, butuh belajar, butuh networking, butuh menempa diri sendiri, menantang, mendisiplin diri sendiri, butuh bayar harga, melakukan lebih dari yang orang lain lakukan. Yang orang lain nggak mau lakukan, kita lakukan. Kita detailsnya kerjain dengan sungguh-sungguh. Kita excellent. Maka kita akan bertumbuh sebagai seorang pemimpin. Ingat saudaraku, kita become leaders, kita menjadi pemimpin, itu ditentukan oleh contribution, oleh values yang kita create di dalam organisasi kita. Jadi orang ngikutin kita itu values-nya apa? Kontribusinya kita apa? Mereka jadi kayak gimana? Bersama-sama dengan kita di dalam leadership-nya kita. Ya, kita bisa melakukan lebih dari kalau kita sendiri. Nah, ini fungsi leadership kayak gini, ini harus kita kembangkan. Harus kita usahakan. Ya, dan dari waktu ke waktu, jangan pernah berhenti untuk terus bertumbuh di dalam level of excellence. Dari hari ke hari, level excellence harus naik lagi, dan naik lagi. Dan benar-benar kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa kapasitas kepemimpinan kita diperbesar. Semakin diperbesar, dampaknya semakin diperluas melalui hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas, banyak orang diberkati. Oke, jadi saudara sebagai pemimpin di dalam organisasi, CEO, direktur dalam sebuah bisnis, kepala bagian, mungkin supervisor mungkin, saudara seorang ketua kelompok sel dalam gereja, saudara kepala rumah tangga, ingat baik-baik. Kita menjadi pemimpin melalui teladan yang kita berikan. Karena itu standard of excellence-nya harus bertumbuh. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati.